Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, nama saya Keisha Mahera. Saya berperan sebagai Timun Mas. Perkenalkan, nama saya Nika Malala. Saya berperan sebagai raksasa. Perkenalkan, nama saya Dinda Revalina. Saya berperan sebagai Mbok Yem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, nama saya Kayla Belfamalia. Saya dari kelas 10 DPIB 1. Saya dari kelompok 5. Saya berperan sebagai narator dan videografer. Perkenalkan, nama saya Agustina Rahayu. Saya berperan sebagai perihutan. Perkenalkan, nama saya Fidok Sari. Saya berperan sebagai Di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Yem. Ia hidup sebatang kara. Mbok Yem ingin sekali memiliki seorang anak agar dapat merawat dirinya yang sudah mulai tua. Namun, itu semua mustahil karena ia tidak mempunyai suami. Setiap hari, Mbok Yem pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Pada suatu hari, di tengah hutan, ia bertemu dengan seorang raksasa yang sangat menyeramkan. Tubuh raksasa itu lebih tinggi dari pohon. Kulitnya penuh dengan bulu yang kasar. Kulitnya gelap, mulutnya terdapat sepasang taring yang sangat tajam. Kukunya panjang dan kotor. Hai perempuan tua. Ketika itu, Mbok Yem gemetar ketakutan. Jangan takut. Aku tak akan memakanmu. Lagi pula, dagingmu keras dan tak enak. Benarkah Tuan Raksasa? Lalu, apa yang kau inginkan dariku? Aku tahu apa yang kau inginkan selama ini. Kau menginginkan seorang anak untuk menemani sisa hidupmu, kan? Baiklah, aku akan membantumu. Tapi, dengan satu syarat. Satu syarat. Baiklah, aku akan melakukannya demi mendapatkan seorang anak. Aku akan membantumu. Aku akan memberikan biji mentimun ini. Tanam dan rawatlah seperti anakmu sendiri. Jika biji mentimun itu sudah matang, kau akan mendapatkan seorang anak. Tapi, jika anak itu sudah berumur 17 tahun, aku akan mengambil kembalinya untuk menjadi santapanku. Baiklah, terima kasih Tuan Raksasa. Aku akan merawatnya dengan senang hati. Lalu, raksasa memberikan biji mentimun tersebut. Mbok Yem menanamnya dengan penuh kasih sayang. Lalu, beberapa bulan berlalu. Suatu hari, Mbok Yem pergi ke kebun untuk memetik timun tersebut. Setelah tiba di kebun, ia melihat dari sekian banyak mentimun, ada satu mentimun yang sangat besar dan berwarna emas. Setelah memetik mentimun berwarna emas, Mbok Yem langsung membawa pulang mentimun itu ke rumahnya. Setibanya di rumah, Mbok Yem langsung meletakkan mentimun di atas meja dan membelahnya dengan sangat hati-hati. Dan setelah itu Mbok Yem sangat terkejut karena ada bayi perempuan yang sangat cantik dan bayi itu diberi nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat baik hati dan cantik jelita. Timun Mas selalu membantu ibunya untuk mencari kayu bakar. Atas kebaikan Timun Mas, Mbok Yem tidak rela untuk kehilangan yang akan menjadi santapan raksasa. Beberapa tahun berlalu, Timun Mas telah berumur 17 tahun. Sudah waktunya untuk raksasa mengambil Timun Mas. Mbok Yem menyuruh Timun Mas untuk bersembunyi di kamar. Tiba-tiba terjadi ginjangan yang sangat keras. Itu adalah langkah kaki raksasa. Mbok Yem gemetar ketakutan. Dengan suara yang keras, raksasa itu berkata, Mana anak perempuanmu yang telah kau janjikan kepadaku? Dia sedang mandi di kali, Tuan Raksasa. Dia sangat bau. Kau pasti tidak suka memangsanya. Baiklah, seminggu lagi aku akan kembali untuk membawanya ke hutan. Baiklah, Tuan Raksasa. Aku tidak akan mengecewakanmu. Maka kembalilah raksasa itu ke hutan. Mbok Yem dan Timun Mas sangat lega karena mereka masih ada waktu untuk bersama. Namun setelah seminggu berlalu, raksasa itu kembali. Ibu dan anak itu tidak mau berpisah. Timun Mas kembali bersembunyi. Hei perempuan tua, aku kembali untuk menagih janjimu. Cepat serahkan anak perempuanmu. Maaf Tuan Raksasa, tapi dia sedang menjual kayu bakar di kampung sebelah. Bila saja kau datang lebih pagi,
Pasti kau akan bertemu dengannya. Baiklah, akan kuberi waktu seminggu lagi. Tapi, jika kau tidak menyerahkan anak perempuanmu, maka aku akan menghancurkan rumahmu. Mbok Yem menjadi ketakutan dan bingung dengan ancaman raksasa. Ia tidak rela anaknya dimakan oleh raksasa yang kejam. Melihat ibunya ketakutan, lalu Timun Mas langsung mendekati ibunya dan berkata, Ibu jangan sedih, relakan aku menjadi santapan raksasa itu. Tidak anakku, ibu tidak akan merelakanmu menjadi santapan raksasa itu. Ibu akan melakukan apapun demi menyelamatkanmu. Lalu Mbok Yem teringat saat di pasar menjual kayu bakar. Banyak yang mengatakan bahwa ada seseorang peramal yang sangat hebat dan dapat memecahkan segala masalah. Ia tinggal di atas gunung di tengah-tengah hutan, namun biayanya sangat mahal. Anakku, ya Bu, ibu akan pergi ke tengah hutan untuk mendatangkan seorang peramal yang akan membantu kita. Tapi ibu, di tengah hutan sangatlah berbahaya. Biarlah aku ikut bersamamu. Jangan nak, biar ibu saja yang pergi. Lalu Mbok Yem pergi ke hutan untuk bertemu sang peramal. Setiba di hutan, Mbok Yem menaiki gunung dan memasuki sebuah gua dan menemui sang peramal. Aku tahu apa yang kau inginkan. Kau menginginkan sebuah kekayaan, kan? Bukan itu yang aku mau. Ini salah anakku. Aku meminta tolong kepadamu karena anakku diancam raksasa dan akan dimangsa oleh raksasa. Tolong bantu aku. Apa? Raksasa? Baiklah, aku akan membantumu. Tapi kau harus membayarku dengan sangat mahal. Aku akan berusaha membayarmu. Tapi tolong bantulah aku untuk mengalahkan raksasa yang jahat itu. Sudah cukup. Aku hanyalah seorang penipu. Aku tak dapat melawannya. Lalu sang peramal beranjak pergi dari tempat itu. Mbok Yem sangatlah sedih. Ia tidak tahu apa yang harus dia lakukannya. Ketika berjalan pulang, ia merasa lelah. Mbok Yem beristirahat di bawah pohon sejenak. Ia bermimpi ada seorang peri yang menghampirinya. Hai Mbok Yem, aku akan membantumu dengan Timun Mas untuk mengalahkan raksasa. Baiklah, apa yang harus aku lakukan? Suruhlah Timun Mas pergi dari rumah dan bekali dirinya dengan biji timun, jarum, garam, dan terasi. Itu adalah salah satu senjata untuk mengalahkan raksasa. Lempar satu persatu kepada raksasa ketika Timun Mas dalam bahaya. Lalu Mbok Yem menyiapkan segalanya. 1 minggu berlalu. Saat pagi hari, Mbok Yem memberikan yang diberitahu sang peri hutan dan menyuruh Timun Mas lari dari rumah menuju hutan. Seketika terdengarlah langkah kaki raksasa. Ia melihat Timun Mas berlari menuju hutan. Nak, kaburlah bawa barang ini. Jika raksasa itu mengejarmu, kamu lemparlah barang ini satu persatu. Baik, Bu. Raksasa, marilah dan tangkap aku jika kau bisa. Kau menantangku. Baiklah, aku akan menangkapmu dan menjadi santapanku. Bukaku, berani sekali dia. Timun Mas berlari sambil teringat pesan ibunya bahwa ia harus melemparkan barang tersebut dan raksasa pun mengejarnya. Ketika Timun Mas melempar, disitulah raksasa lemah tak berdaya. Kemudian raksasa pun lelah dan mati. Terima kasih Tuhan, kau telah menyelamatkan anakku.